Pernahkah kau ada di titik di mana hidupmu begitu teratur? Melakukan segala yang kau mampu untuk menjadi seragam. Berharap semua akan baik-baik adanya. Namun tetap merasa ada yang hilang, seolah ada satu kepingan puzzle yang tak juga melengkapi teka-teki yang kau ciptakan sendiri. Semestaku sebelum kau datang adalah konstelasi yang sistematis, mengandung stagnansi yang konservatif. Aku tidak tahu caranya menghargai mentari yang membakar langit hingga kemerahan. Aku tidak tahu caranya mencium wangi hujan yang membasahi bumi. Aku tidak paham di mana indahnya kalimat yang termaktub dalam larik-larik puisi. Malam-malamku hanya berisi kumpulan tugas yang harus rela kubagi dengan jam tidur. Dan pagi-pagiku hanyalah repetisi membosankan untuk mengenyangkan logika. Aku lupa bahwa bintang pun bernyawa, hutan pun bernapas, dan kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari sekedar rutinitas harian. Aku lupa bahwa kita semua terkoneksi, bahwa cinta sepatutnya menjadi bahan bakar agar kita tetap melangkah. Garis besarnya, aku lupa caranya menjadi manusia. Dan kemudian kau datang. Kau menjadi seseorang yang memorandakan jagat rayaku. Dengan cara yang termanis, kau memintaku untuk merasakan dan mensyukuri segala hal yang cepat atau lambat akan berakhir. Maka, izinkanlah aku menulis untukmu, tentangmu. Meski aku tidak tahu apakah surat ini akan tiba di sisi ranjangmu, atau hanya terdampar di bentangan ufuk. Izinkanlah aku mengabadikan perjalanan kita, agar aku tidak lupa bahwa suatu saat ketika di antara perjumpaan dan selamat tinggal, malam pernah dipenuhi senyum, senja pernah menjadi bait puisi, hujan pernah mengantarkan kerinduan, dan tangan kita pernah saling bergandengan. Di antara perjumpaan dan selamat tinggal, kita pernah sekuat tenaga berjuang menyatukan perbedaan. Meski diakhiri dengan kerelaan untuk menyerah, di antara perjumpaan dan selamat tinggal, kau dan aku pernah menjadi kita. Kota ini sedang dilanda gerimis tatkala jalan hidupku ditakdirkan untuk berubah selamanya. Adalah matamu yang pertama kali berbicara, menembus pertahananku secara membabi buta. Kau diamkan tanganmu di dalam jabatanku selama beberapa detik. Aku idamkan tanganku di dalam genggamanmu untuk selamanya. Segala keteraturan yang kubangun selama ini runtuh dalam sekejap. Padahal perjumpaan kita begitu sederhana, tidak sedramatis kisah-kisah yang didongengkan para pujangga. Meski begitu, bagiku kau istimewa, melebihi apa yang mampu digambarkan susastra. Bahkan, aku yakin kau bukan manusia biasa. Mungkin kau adalah malaikat yang sedang menyamar, diturunkan bersama lusinan bom atom yang meledakkan dimensiku. Dan aku hanya bisa pasrah membiarkan perkenalan kita dimulai. Hei, jangan dulu pergi. Aku tidak ingin pulang ke rumah lalu berlama-lama menatapmu membeku di layar ponsel. Kau terlalu indah untuk kubiarkan berkeliaran di lini masa. Sudah, duduk saja di sebelahku hingga di penghujung zaman bila perlu. Aku takkan keberatan. Jangan tanya kenapa. Logika telah mati. Ajukan saja pertanyaan muluk itu pada jantungku yang berdebar saat tenggelam dalam senyumanmu. Meski ku tahu senyumanmu untuk saat ini hanya basa-basi normatif. Tumbuh harapan dalam hatiku, berharap
kelak dapat kutemui senyumanmu yang sesungguhnya. Dan jika tidak, akulah orang yang membuatmu tersenyum. Kau pun pamit undur menyisakan wangi yang pekat mewarnai udara. Tanpa mau bertanggung jawab, kau tinggalkan aku termabuk sendirian. Jika kasmara adalah narkotik, maka kau adalah bandarnya. Dan aku bagaikan pecandu yang rela menggadaikan jiwa demi menatap matamu sekali lagi. Kukira hanya untukku dirimu. Ternyata kau terbagi ke segala penjuru, sporadis memberi angin surga pada kawanan pemangsa. Masih kurangkah telinga ini mendengar keluh kesahmu? Belum cukupkah waktuku untuk membalas segala aduanmu? Jika aku yang kau rasa menenangkanmu, lantas mengapa ia yang memenangkanmu? Siapa gerangan dirinya? Dari mana datangnya? Mengapa aku tidak melihatnya datang? Tampaknya terlalu rapi kau sembunyikan musuhku di dalam selimutmu. Siapapun yang berusaha merenggutmu akan kuanggap musuhku. Jadi selama ini, saat aku berharap mungkin saja kau dan dirinya sedang bermalam mingguan, saat aku terbuai, mungkin saja kalian sedang bergandengan tangan. Saat aku hendak membantu masalah-masalahmu, sudah ada dirinya yang menjadi kesatria untukmu. Bravo, luar biasa. Dan kala sebelum berperang adalah perasaan yang sangat menyebalkan. Hari ini, mau tak mau harus kembali lagi kupakai topeng senyumku. Kusimpan lagi perasaanku rapat-rapat. Selamat, kataku. Padahal, bara membakar hati, sembari hangus, aku terus mengutuk diri sendiri. Wahai kau yang berjubah api, puaskah kau menjadikanku arang? Sebenar-benarnya cemburu yang menyakitkan adalah cemburu pada seseorang yang tidak peduli akan perasaan kita. Namun, ini bukan salahmu. Sungguh, memang aku saja yang tidak pernah cukup berani untuk menjabarkan apa yang sepatutnya kau ketahui. Selamat, pulangku dengan penuh kemunafikan. Padahal, diam-diam kudoakan ia mati saja. Kau tersenyum, matamu berbinar, entah lugu atau pura-pura tak mengerti mengenai apa yang kupendam. Dan aku yang bodoh ini terkunci rapat-rapat di dalam labirinmu, tak tahu jalan keluar. Secara terselubung, kususupi hari-harimu dengan pengharapan. Secercah harapan mampu hadir bahkan di ruang tergelap. Tenang saja, kau takkan kehilangan segala perhatianku. Aku hanya menyembunyikannya dengan lebih rapi lagi. Ya, aku mengalah. Aku mengalah karena aku percaya kalau kau memang untukku, sejauh apapun kakimu membawamu lari, jalan yang kau tempuh hanya akan membawamu kembali kepadaku. Aku senang wangimu yang tertinggal di sela kalimat manis yang berpenggal-penggal. Di antara reruntuhan kenangan yang membatu, wangimu adalah sebuah mesin waktu. Aku suka matamu yang coklat penuh hasrat. Membuat melangkah pergi darimu terasa sangat berat. Dengan mata itu, kau memandang alam semesta. Dengan mata itu pula, kau menjadikanku tak mampu berkata-kata. Aku benci senyumanmu yang dipenuhi zat adiktif. Sampai aku tak tahu lagi mana yang fakta, mana yang fiktif. Senyum seindah senja itu tak pernah gagal membuatku gelagapan. Membias jingga sebelum akhirnya menggiringku pada kegelapan.
Aku rindu sosokmu yang memberitahuku bahwa cinta terpendam adalah bahasa keheningan dalam hati yang saling menggenggam. Jadi, apakah salah jika selalu saja namamu yang terukir? Meski rasa ini tanpa nama, tanpa sebab, tanpa mula, tanpa akhir. Lambat laun kusadari, beberapa rindu memang harus sembunyi-sembunyi. Bukan untuk disampaikan, hanya untuk dikirimkan lewat doa. Beberapa rasa memang harus dibiarkan menjadi rahasia, bukan untuk diutarakan, hanya untuk disyukuri keberadaannya. Biarlah apa kabar menjadi pengganti aku rindu. Jaga dirimu baik-baik. Menjadi pengganti aku sayang kamu. Tangannya menjadi pengganti tanganku untuk menuntunmu. Pundaknya menjadi pengganti pundakku untukmu bersandar. Biarlah gemercik gerimis, carik senja, secangkir teh dan bait lagu menjadi penggantimu. Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu, berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga ada kode yang tersirat dalam kolom chat kita. Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepalaku. Aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang engkau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja, entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu, perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu. Tapi, aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih menakjubkan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar. Izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari, ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu aku akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil.